Halo pemirsa tvparlemen.com, bertemu kembali dengan saya, Sanika Sembiring dalam dialog khusus dengan tema Pro dan Kontra Undang-Undang Pilpres. Dan saat ini telah hadir narasumber kita Bapak Insinyur Haji Azhar Romli MSI. Beliau adalah anggota Komisi 2 DPR RI dan juga sekaligus sebagai anggota Badan Legislatif DPR RI. Apa kabar Pak Azhar? Baik, sehat. Sehat ya Pak ya. Dan Bapak ini rapat pleno Balek di DPR di Senin 9 Juli lalu kembali tidak menghasilkan keputusan apapun terkait pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan Pilpres. Padahal rapat pleno ini adalah rapat pengambilan keputusan terakhir untuk menentukan apakah revisi Undang-Undang Pilpres ini dilanjutkan atau dihentikan. Bagaimana tanggapan Bapak? Baik, memang posisi daripada Undang-Undang 42 tentang Pilpres itu yang dilahirkan tahun 2003 yang lalu, 2008 ya, 2003-2008. Sekarang ini di Badan Legislatif ada posisi dalam tahap pleno. Menyangkut masalah substansi, sebenarnya itu sudah dibahas beberapa kali persidangan. Pada saat pleno itu tergambar posisi antara ingin menyetujui bahwa itu dibawa ke paripurna DPR, itu pada posisi sebenarnya 5 partai yang memang menginginkan posisinya diendapkan atau dihentikan. Maksudnya revisinya, urgensinya tidak sangat memuat untuk itu. Kemudian juga ada posisi ingin meneruskan. Itu dari segi mekanismenya. Sebenarnya rapat itu kalaupun mau kita putuskan bahwasanya ini perlu direvisi atau tidak sudah bisa dengan melalui proses pengambilan keputusan. Selain kita musyawarah, kita bisa melakukan voting. Tetapi hal itu kita hindari karena kita ingin melakukan proses dialogis pemahaman tentang apa sih yang ingin kita harapkan daripada Undang-Undang 42 ini. Dari segi substansi sebenarnya tidak ada hal yang sangat mendasar kalau kita kaitkan dengan ada keputusan MK. Putusan MK itu ada persoalan teknis. Kalau dulu di Pilpres itu kita cukup mencontreng, sekarang harus mencoblos. Ada hal-hal yang menyangkut masalah DPT itu tidak perlu sebenarnya diatur di dalam undang-undang daripada 42 ini tentang Pilpres, cukup diatasi di KPU tentang daftar pemilih tetap. Karena KPU juga sudah membuat berapa sih pastinya. Cuma ada beberapa hal ingin melebarkan tentang persyaratan daripada calon presiden. Nah, kalau kita ingin melihat syarat-syarat untuk calon presiden, untuk konteks Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Karena tujuan daripada perlunya kita penguatan kelembagaan sistem presidensial ini harus untuk menjamin adanya kelangsungan hidup bangsa Indonesia di dalam menjalankan tugas-tugas baik itu pemerintahan maupun legislatif. Jadi kita inginkan syarat yang sekarang ini sudah termuat di Undang-Undang 42, 20% kursi di DPR dan 25% kursi di DPR itu sudah sangat mengakomodatif. Karena Undang-Undang Dasar 45 kita memang mengisyaratkan calon seorang presiden itu diusung oleh partai politik, bisa langsung oleh partai politik atau melalui koalisi gabungan. Dengan melalui gabungan itulah kita harapkan ada penguatan seorang calon presiden yang didukung oleh partai yang memiliki kursi di DPR yang memadai. Ini akan memungkinkan menjalankan pemerintahannya akan lebih stabil. Syarat kita untuk membangun, menjalankan pemerintahan walaupun kita mengedepankan proses demokratisasi itu adalah adanya stabilitas. Saya pikir itu semangat yang ingin kita kedepankan, bukan persoalan kita pro dan kontra daripada kawan-kawan dari partai yang kebetulan memiliki kursi yang cukup memadai di sini, itu ingin semangat itu. Kita tidak ada menganut sistem tirani minoritas. Tetapi kita ingin pahamkan tentang konteks bangsa ini. Memang kita ingin menjaring sebanyak-banyaknya calon presiden. Silakan. Sekarang Demokrat melalui konvensinya, dulu Golkar juga melalui konvensi itu memberi peluang kepada orang yang kebetulan tidak berada di partai politik. Golkar sudah lebih dahulu. Saya ambil contoh Pak Wiranto itu pada saat itu bukan orang partai politik. Tentara aktif. Golkar membuka jalan
beliau dapat masuk jadi calon presiden. Tapi belum rakyat menginginkan, belum dapat terpilih. Saya pikir itu yang perlu kita bangun. Nah, kalau sekarang ini kita bebas untuk memberi peluang kepada rakyat Indonesia 240 juta ini untuk calon presiden, kalau tidak dibatasi syarat 0%, misalnya presiden threshold, ataupun misalnya 3,5% parlemen threshold itu dijadikan presiden threshold, konteksnya berbeda. Berbeda, Pak, ya. Ya, karena itu untuk memilih wakil rakyat, batas ke sini ada. Nah, untuk presiden ini, ya kalaupun ada yang berminat orang, katakanlah partai yang nanti tidak mencapai sekian persen banyak, menjaringlah koalisi. Kalau itu ini, di sana yang perlu kita cari titik temunya. Saya pikir itu ya. Oke, Pak Azhar, dialog kan kita lanjutkan kembali. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Dialog Khusus TV Parlemen.com.